Terima kasih Anda masih bersama News Pagi pemirsa. Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat masih menjadi lokasi favorit bagi warga Jabodetabek untuk berlibur di akhir pekan. Arus kendaraan menuju puncak dari arah Jakarta pun macet di akhir pekan ini. Antrian panjang kendaraan dari Simpang Gadok padat pada Sabtu pagi. Antrian dimulai dari rest area hingga menuju tanjakan Selarong, Megamendung atau sepanjang 3 km. Kepadatan kendaraan ini disebabkan longgarnya penjagaan ketat seperti hari sebelumnya, mengingat saat ini PSBB di kawasan Kabupaten Bogor mulai memasuki masa transisi. Petugas memberlakukan rekayasa arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Puncak. Sementara kapasitas pengunjung di kawasan Puncak tetap dibatasi sebesar 50%. Kami dari Satlantas Polres Bogor itu masih tetap menunggu informasi dari Satgas COVID-19 yang dari Pemda, yang saat ini sudah berpatroli di sekitar Puncak, yang ke tempat-tempat wisata maupun hotel. Mereka akan memantau, kalau memang di situ terpantau kapasitasnya sudah melebihi 50%, nah kita akan laksanakan studi pemutaran. Memanfaatkan akhir pekan, masyarakat ibu kota memadati sejumlah tempat wisata, Pantai Ancol, Jakarta, Kebun Binatang Ragunan hingga Taman Mini Indonesia menjadi lokasi melepas penat warga. Pantai Ancol tak lagi sepi terutama di akhir pekan. Warga dari berbagai daerah ini berlibur hingga berolahraga di sepanjang pesisir Pantai Ancol. Di masa transisi jilid kedua, Pemprov melonggarkan sejumlah aturan. Salah satunya warga dapat berenang di tempat wisata terbuka seperti pantai. Pelonggaran aturan ini pun disambut masyarakat karena mereka sudah bosan dan jenuh berdiam diri di rumah. Bosan di rumah terus, kerja aja nggak bisa, pereh kan liburan nggak bisa. Cuman kan kita jaga protokol aja gitu, ngikutin standar protokol, pakai masker, itu cuci tangan. Di rumah terus juga bete, terus anak-anak juga pengen berenang. Secara kalau kolam berenang yang itu kan belum pada dibuka, jadi ya mau nggak mau ke pantai sih. Tapi kan ini masih ramai. Iya. Pandemi, takut nggak sih? Sebenarnya sih agak-agak takut ya, tapi gimana udah kelamaan di rumah, udah bosen juga, anak-anak juga udah cranky gitu, minta jalan-jalan, ya udah akhirnya kesini aja lah. Meski jam operasional Ancol diperpanjang dari pukul 6 pagi hingga 10 malam, jumlah kapasitas pengunjungnya dibatasi maksimal 25%. Selain itu, anak-anak di bawah 9 tahun serta lansia di atas 60 tahun diperbolehkan mengakses daerah pantai. Memang sesuai dengan ketentuan dari pemerintah dan Dinas Parekraf, itu memang untuk kawasan wisata pantai itu memang sudah diizinkan untuk berenang, tetapi dengan protokol kesehatan menjaga jarak ya, itu tetap diperhatikan. Nah, ini memang kebetulan Ancol ini kan wisata alam, jadi air dan udaranya itu cukup baik untuk kesehatan. Jadi kami mendorong untuk masyarakat bisa menikmati kawasan Ancol untuk beraktivitas olahraga. Pihak Ancol juga menggandeng Satgas Penanganan COVID-19 untuk menghimbau warga agar taat protokol kesehatan 3M melalui pengeras suara hingga patroli rutin. Taman Marga Satwa Ragunan pada Sabtu pagi ramai pengunjung. Tidak hanya berwisata, kebanyakan pengunjung juga berolahraga. Pengunjung juga diizinkan untuk membawa masuk sepeda mereka. Sesuai kebijakan Pemprov DKI Jakarta di masa PSBB transisi, Taman Marga Satwa Ragunan membatasi 25% kapasitas wisatawan per harinya. Untuk jumlah pengunjung pada akhir pekan, sekarang kan hari Sabtu ya. Tadi pagi sekitar jam 8 sudah update pengunjung, sudah masuk kurang lebih sekitar 500 orang. Kalau dilihat dari data sebelumnya, semenjak Ragunan dibuka selama PSBB transisi, baik tahap 1 maupun tahap 2 ini, pengunjung kalau hari Sabtu masih di kisaran sekitar 800 orang. Ya. Nah, terus untuk di hari Minggu bisa mencapai sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 orang. Pengunjung juga diwajibkan mendaftar secara online 1 hari sebelum kunjungan. Selain pembatasan kuota, pengunjung juga dilarang membawa anak di bawah usia 9 tahun. Warga berusia di atas 60 tahun dan ibu hamil juga belum diperkenankan masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan.
akhir pekan, kawasan Taman Mini Indonesia Indah tidak terlalu ramai pengunjung. Mayoritas pengunjung yang berkeliling TMII menggunakan sepeda pribadi hingga sepeda sewaan. Harga sepeda sewaan pun bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp30.000. Pengunjung yang datang bisa menikmati beragam wahana khas Taman Mini Indonesia Indah seperti Rumah Adat Indonesia. Pihak pengelola juga memberlakukan protokol kesehatan bagi pengunjung setelah dibukanya kembali di masa PSBB Transisi Jakarta. Pengunjung diperiksa suhu tubuhnya terlebih dulu. Fasilitas wastafel juga disediakan di setiap sudut tempat wisata untuk pengunjung mencuci tangan. Pengunjung juga diingatkan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak aman. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.